Ya, Anda kembali menyaksikan Breaking News, pemirsa. Saat ini kami masih menantikan situasi terkini di Bareskrim Polri jelang kedatangan dari Joko Chandra yang baru saja tadi mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma beberapa waktu yang lalu. Ini kita lihat ya, pengamanan sudah mulai ketat. Nah, ini dia, beberapa mobil sudah memasuki area Bareskrim Polri. Memang awak media juga sudah menantikan, petugas keamanan juga sudah menunggu. Ini kita lihat rombongan dari Bandara Halim Perdana Kusuma tadi. Sebagai informasi tambahan pemirsa tadi, sekitar pukul 22:48, Joko Chandra keluar dari Bandara Halim Perdana Kusuma, kemudian Kabar Eskrim Komjen Listio Sigit Prabowo sempat berbicara kepada media selama beberapa menit sebelum kemudian melanjutkan perjalanan ke gedung Bareskrim Polri. Ini kita lihat ya situasinya. Ya, itu kita lihat Joko Chandra yang mengenakan rompi atau baju berwarna oranye, di bawah masuk. Ini dia, kita lihat di bawah masuk sudah mengenakan baju tahanan warna oranye. Dan langsung dibawa masuk, kita bisa lihat ini oleh beberapa petugas dari Bareskrim Polri yang juga tadi ikut menangkap Joko Chandra. Halo Bang, aman ya? Oke. Oke. Ya, tampaknya memang media diminta untuk kembali keluar dari area. Begitu tadi kita sempat melihat visual dari Joko Chandra yang masuk gedung Bareskrim Polri. Oke, siap-siap. Bertahan ya begini ya. Ya, Anda bisa lihat pemirsa, terlihat Joko Chandra yang mengenakan baju berwarna oranye dan tampaknya ini juga akan segera digelar konferensi pers karena sudah disiapkan juga. Nah, ini dia Kabar Eskrim Komjen Listio Sigit Prabowo yang akan segera menggelar konferensi pers untuk menjelaskan proses penangkapan Joko Chandra. Yang seharusnya tadi sudah saya sampaikan di bandara pada saat hadir, namun mungkin saya sampaikan yang belum jelas. Jadi saya akan ulangi. Jadi alhamdulillah bahwa baru saja kami dengan tim mendarat di Halim untuk melakukan penangkapan terhadap narapidana atau buron saudara Joko Chandra. Bagaimana rekan Joko Chandra ini, sehingga Bapak Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk segera mencari dan menangkap saudara Joko Chandra dimanapun berada dan menuntaskan kasus yang terjadi selama yang bersangkutan masuk. Atas perintah tersebut, Bapak Kapolri kemudian membentuk tim dipimpin oleh saya selaku Kabar Eskrim, Kadipropam, rekan-rekan dari Bareskrim untuk kemudian menindaklanjuti perintah tersebut. Maka kemudian kami mencari informasi tentang keberadaan Joko Chandra. Dan kita dapat info bahwa yang bersangkutan berada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Oleh karena itu, kemudian
Bapak Kapolri menindaklanjuti dengan melaksanakan proses polis to polis. Dan hal ini memang sudah biasa kita lakukan, khususnya dengan rekan-rekan kepolisian. Komunikasi intens terus kita lakukan untuk mendeteksi. Dan alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kepastian bahwa yang bersangkutan berada di Kuala Lumpur di suatu tempat, dan kemudian kami sama tim segera berangkat ke Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah seluruh proses kegiatan penangkapan Iya, pemirsa, sekedar mereview sedikit, saat ini memang sedang dilangsungkan Polres. Datu Hamid yang telah membantu seluruh proses Kita kembali ke penangkapan terhadap Joko Chandra sehingga bisa kita bawa kembali ke tanah air. Selanjutnya kita akan terus melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan secara tuntas untuk bisa kita pertanggungjawabkan kepada publik, kepada masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak. Pertanyaan? RRI Pak yang bisa. Ya. Kalau udah tahu Pak, polisi berapa hari itu Pak penyidikannya dari Indonesia? Jadi polis to polis ini kita sudah melakukan kurang lebih seminggu sampai 2 minggu semenjak peristiwa tersebut terjadi, dan kemudian kita mulai melakukan proses. Ya, pemirsa, seperti yang Anda lihat tadi, saat ini di Bareskrim sedang ada konferensi pers penjelasan terkait dengan proses penangkapan Joko Chandra di Malaysia. Tadi keterangan sepotong yang kami dapat ambil dari Kabareskrim Polri Komjen Listio Sigit Prabowo adalah bahwa ini terjadi karena pendekatan polis to polis yang bagus antara Indonesia dengan Malaysia, dan tadi juga sudah diakui bahwa sebetulnya pendekatan ini sudah berlangsung selama seminggu terakhir, begitu ketika kasusnya menjadi semakin intens, dan kemudian ada proses komunikasi yang baik antara pihak kepolisian dari Malaysia dengan pihak kepolisian dari Indonesia, sehingga pada malam hari ini Joko Chandra bisa ditangkap dan kemudian dibawa ke tanah air. Dan tadi juga Komjen Listio Sigit Prabowo juga sudah berjanji bahwa proses penyidikan dan penyelidikan akan terus dilakukan. Dan kita saat ini masih menantikan sambungan kembali dengan Bareskrim Polri. Tadi kita juga sempat mendapatkan visual bagaimana Joko Chandra dibawa. Ini adalah momen, pemirsa, ketika Kabareskrim berada di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari awak media yang memang sudah menunggu cukup lama. Ini kurang lebih sekitar pukul 22.48 atau mungkin sekitar 40 menit yang lalu, sebelum rombongan kemudian bergegas menuju Bareskrim Polri. Anda bisa lihat di sana, Joko Chandra juga sudah
mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Beberapa menit yang lalu, Kabareskrim Polri, Komjen Listio Sigit Prabowo, awak media, kurang lebih sekitar ya, baik. Mungkin untuk kasusnya kami sedikit review juga bahwa Joko Chandra memang harusnya sudah berada di sel sejak 2009 terkait dengan perkara cesi dari Bank Bali, mendapatkan hukuman 2 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Akan tetapi ketika itu Joko Chandra kabur ke Malaysia. Menariknya adalah Joko Chandra ini sempat kembali ke Indonesia untuk membuat iktp dan kemudian bahkan mengajukan PK yang pada akhirnya kemudian ditolak, dan kemudian setelah itu Joko Chandra kembali ke Malaysia dengan alasan berobat dan buron hingga kemudian saat ini berhasil ditangkap oleh polisi. Tadi kurang lebih kami mendapatkan informasi penangkapan itu sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami kemudian lantas terus mengikuti perkembangannya di Bandara Halim Perdana Kusuma, dan pukul 22.48 Joko Chandra tiba di Jakarta dari Malaysia. Saat ini pemirsa, sedang ada konferensi pers di Bareskrim Polri. Dengan Kabareskrim Polri, Komjen Listio Sigit Prabowo langsung menjelaskan bagaimana proses penangkapan Joko Chandra yang memang sudah berlangsung cukup lama. Menurut pengakuan dari Komjen Listio Sigit Prabowo, ini pendekatan P2P atau police to police dengan kepolisian Malaysia sudah berlangsung selama sepekan terakhir. Dan akhirnya kemudian berhasil ditangkap ini atas komunikasi yang baik dengan rekan polisi yang berada di Malaysia. Baik, kami akan kembali mengupdate perkembangan terkini, namun kami jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami.